Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah baina ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Susunina ruhi walidi hadi nasuki bin hadi asnawi walidi hadi Ahmad Ghazali bin hadi Arsyad Umi Haji Sidi Sana bin hadi Muhammad Zaleh Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdullah Syekhina Haji Mursyid bin Haji Hasan Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Syekhina Haji Abdullah bin Haji Abdul Samad Syekhina Haji Muhammad Muhajin Hamzah Syekhina Haji Syabi Hadam Syekhina Haji Ahmad Syarifuddin Abdullah Syekhina Haji Al-Wazin Haji Muhammad Zain Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhina Haji Jumhari Musa Syekhina Haji Ahmad Zaini dan Syekhina Haji Muhammad Saleh dan Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه متفق عليه. Rasulullah bersabda, minal kabair, di antara dosa besar itu satmur rajuli walidayhi, mencaci maki seseorang akan kedua orang tuanya. Dulu di zaman sahabat nggak bayang nih, ada orang mencaci maki, menghina ayah ibunya. Dulu nggak bayang, nggak mungkin. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastimur rajul walidayhi, emang ada anak mencaci maki, menghina kedua orang tua dulu? Kalau sekarang mah nggak tanya, ada. Nah, kadang-kadang bapaknya dicaci maki nyengir doang. Bahasa binatang sekarang, kadang-kadang anak ngomong sama bapak yang gitu aja keluar bahasa nama binatang, ya bapaknya diem aja. Jadi ada orang anak yang mencaci maki, menghina orang tuanya. Sekarang yang orang anak merasa pintar, dia orang tuanya kadang-kadang dihina. Bapak kan nggak sekolah, maksudnya nggak usah ngomong dah. Bapak kan nggak pernah kuliah, nggak tahu dah. Padahal dia kuliah bos dari bapaknya, dari mana? Dulu nggak kepikiran. Ya kalau saya aja kan masih kecil tuh, orang tua tidur siang, kita jalan jingke jinjit supaya tidak bersuara. Kalau bersuara, orang tua kita bangun, nah itu diomelinnya seminggu nggak kelar. Dianggap aib gitu, anak dianggap tidak berakhlak. Sekarang kita tidur, anak main di kepala kita, samping kanan samping kiri. Maka nggak kebayang kalau sekarang ada misalnya seorang ibu dipukulin sama anaknya, itu nggak kebayang dulu. Kalau sekarang kelihatan. Maka sahabat tanya, saya emang ada? Kata Rasulullah SAW, na'am ada, yasubbu abar rajul, fa yasubbu abahu, fa yasubbu ummahu, fa yasubbu ummahu. Ketika ada saya menghina orang tua Soma ngebalas menghina orang tua saya, itu sama saja saya menghina bapak saya.
Saya menghina ibunya Furqan, lalu Furqan balas menghina ibu saya, sama saja saya mencaci maki. Nah, bapak lu no tukang beca gitu. Tukang beca, ada yang satu anak tukang delman. Sama saja saya menghina profesi bapak saya. Dulu tuh itu saja begitu sudah dianggap mencaci maki orang tua, dan itu masuk kategori uququl walidain, durhaka kepada kedua orang. Ini kita bakal pada tua nanti nih. Nah, siap-siap. Pengalaman saya ngurus orang tua itu akhirnya buat kita besok-besok jadi orang tua itu kembali mengalah terhadap saya punya teman orang tua, udah tua gitu, teman ngaji, umurnya kira-kira sekarang 67. Apa dia bilang? Gua kalau bukan menghormati anak sama cucu, gua udah ogah ke puncak, gua udah ogah ke pilah, gua udah ogah ke hotel. Gua mau ngapain? Anaknya nih, cucunya ke hotel mau ngapain? Berenang. Anaknya, mantu sama anak mau ngapain ke puncak? Nyari udara dingin, Pak. Engkongnya mau ngapain? Meriang doang. Tapi akhirnya terpaksa mengikut, terpaksa ngikut. Di hati anaknya apa nih? Bapak gua dong, healingnya gua aja ke puncak. Bangga betul tuh. Itu di hati anak. Tapi sebenarnya bapaknya mau. Udah. Lah sekarang ada teman-teman nih bawa anak main ke time zone. Mama mau ngapain? Nggak mau ngapain, mudah-mudah. Apalagi kita udah main HP aja duduk deh. Tuh anak saya yang kecil tuh main kayak yang apa yang 1 jam ya. 1 jam ditemenin dia, emaknya belanja. Kita nggak anak main, kita ngapain mak? Duduk doang main HP. 1 jam sampai pulas dibangunin sama anak, dia udah habis. Kalau boleh nggak ngikut mah nggak ngikut, nggak ngapa-ngapa. Jadi kadang-kadang ini anak, saya kesian banget ya bapak gua nggak kemana-mana. Ya ajak tuh. Kalau bapaknya kan juga mau. Cuma karena menghormati anak, menghormati cucu. Siap-siap nyai-nyai ya. Nah, tapi ada kadang-kadang kemauan orang tua yang sama anak yang nggak diturutin. Kemauan orang tua yang sama anak yang nggak diturutin. Nanti kalau udah pada jadi orang tua, kata orang tua nih, kalau sakit mau cepet-cepet baik, karena takut mati. Jadi, nih hari ini bawa gua ke dokter lah, dibawa ke 24 jam. Dapat 1 hari kagak baik, gua mau kemana ke biar baik tuh. Tuh anaknya mulai kesel nih, obatin mesti banyak belum diminum. Panggil tukang urut ke. Kata anaknya, akhirnya kan anaknya udah jangan turutin. Berobat mulu, padahal itu yang dia mau. Tuh orang tua. Saya pernah, ibu saya punya sakit kencing manis, kemudian kita minum es kelapa, bukan kita nggak bagi, emang kita nggak tawarkan, dia juga nggak minta. Kalau masuk ke dalam kamar nangis, kita paranin, kenapa mak? Lu enak banget minum es kelapa, gue mau dibagi-bagi gitu. Coba. Orang tua. Dan kemarin ada orang tua di samping saya. Kita ya jadi anak ya, gini, jadi anak nih, kemana-mana beli sesuatu, kadang-kadang diomelin, kagak beli sesuatu diomelin. Nih teman-teman yang muda jalan-jalan pulang bawa oleh-oleh, kata emaknya segala ginian gue beli di sini banyak. Satu saat kemana-mana nggak beli apa-apa, lu nggak beli apa-apa? Iya, ngapain lu pergi jauh-jauh nggak beli apa-apa? Dan ini ada orang tua nih di samping nih, kita ngomong, iya, diam lagi nih, ngomongnya orang tua. Saya yang udah tua, saya kalau anak saya kemana-mana pulang nggak bawa apa-apa, rasanya beda.
Kan jadi betul-betul tuh. Sekarang lagi di Kuningan kan. Itu kata bapaknya begitu. Kojek dari mana-mana nggak mau apa. Padahal dia tahu anaknya kerja. Tapi kalau dari mana-mana mau apa, akhirnya begini ya. Akhirnya bikin kesepakatan dah. Kalau saya kemana-mana nggak ada apa-apanya, mau apa? Kata bapaknya, lu beliin gua roti di bandara. Roti apa di bandara? Roti roti apa di roti roti lu beliin gua roti kalau nggak ada roti yang penting gua ada. Jadi dia pengen jadi orang tua tuh kalau anak mana-mana nenteng. Sementara anaknya, ini udah, ini kagak enak, ini enggak. Tuh mak, entah lu tua begitu mak. Nah, baperahan udah pasti. Sensi dah. Nah, saat itulah maka anak harus tahu betul apa yang diinginkan oleh orang tua. Urusan ngatain orang tua aja, orang tua saya ngatain bapaknya Anto balas ngatain bapaknya saya, sudah termasuk mokok kedua dede, durhaka kepada kedua orang tua, apalagi sampai menggugat ke pengadilan. Udah ada ya yang menggugat pengadilan, yang buang bapak emaknya ke panti jombo, masih jauh deh. Nah, kalau yang nyuruh emaknya ngurusin anaknya yang pergi kerja, nggak ada ya? Nggak ada dikit ya. Jadi kemarin ketika baca hadis yang malaikat Jibril datang ke Bapak sahabat nggak tahu, ya Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan, terakhir kan mata sah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ul bi a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Sebab tahu Nabi tahu yang nanya malaikat Jibril. Kalau tanda-tandanya Muhammad, kata Nabi, tandanya anta lidah, seketika seorang ibu melahirkan tuannya. Salah satu tanda kiamat seorang ibu melahirkan bosnya. Jadi ibu pegawainya. Kalau dulu tuh zaman dulu ada budak perempuan dimiliki oleh seorang tuan, kemudian hubungan badan dia hamil. Maka ketika lahir anaknya merdeka, ibunya tetap budak, namanya Ummul Walad. Maka ibu melahirkan tuannya. Ada yang nanya, Ustadz sama nggak sekarang kalau ibu digaji sama anaknya? Ya, kata emaknya daripada lu bayar orang, mending lu bayar gua, kata emaknya. Mama kan gendong kagak gendong harus dibagi ya. Mama masih harus gendong dulu. Kata emak, daripada saya bayar orang 300, dan saya emak 300, ini anak saya pegang. Kata emaknya bener juga, emaknya on juga lagi bener juga. Mama bukan soal duit, cucu. Kata temannya Haji Pendi itu, Habib Lutfi. Habib Lutfi punya cucu. Cucunya nangis. Ngomel apa? Siapa yang bikin cucu gua nangis? Padahal nangis mamanya. Diomelin mamanya, nangis. Ngadu ke engkongnya, kata engkongnya, kenapa? Siapa yang bikin cucu gua nangis? Kata yang sono, lah anak gua. Yang itu cucu gua, yang mana anak gua. Jawab kalau engkong tuh sama cucu. Jadi sekali lagi, orang tua deh, orang tua yang masih pada punya orang tua, udahlah bebel kita juga orang tua lebih bebel kali dari dia. Emang gitu orang tua. Wa fi riwayatin, satu riwayat, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara dosa terbesar dan dosa besar ayal ana rajul walidayhi, melaknat seseorang akan kedua orang tuanya. Udah pakai bahasa mohon maaf, mas setan nih. Ah, udah. Emang orang tua kayak iblis. Saya pernah dapat itu, masa emas saya Ustaz punya duit kagak ganti. Luar biasa. Saya bilang, ada lu pinjemin, bagi, saya kata gitu aja. Bagi, lah apa dipinjemin? Lah kalau dipinjemin kudu ganti. Ada yang ngomong gitu, gue mah kalau gue minjem duit gue nggak kasih, nggak bakal ganti. Lah lagi, emak pakai minjem.
mudah-mudahan ini karena dia nggak ada rezekinya gitu ya. Jadi saya pernah nganter ibu ke dokter gitu. Itu ada anak muda nganter ibunya ke dokter, diboncengin, dituntun. Saya bilang luar biasa. Tapi pas bayar dia marahin emaknya. Mak, 65.000 mak. Emaknya buka dompet tuh. Gitu. Jadi yang bayarin siapa? Emaknya udah sakit pakai bayar. Lama bayarnya. Yang cepet bayar mah sakit kagak bayar, itu cepet bayar. Dia mau bercanda saya sama ibu saya dulu. Gua kok bikin sop kagak enak ya. Kemarin gua beli yang di sana enak. Saya bilang emak bikin pakai duit sendiri jadi nggak enak. Kalau kemarin dibeliin jadi. Nah, qila ya Rasulullah kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi ya Rasulullah? Emang ada seseorang melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu ar-rajul wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Yang namanya melaknat seseorang menghina orang tua orang lain, kalau dibalas ibunya juga kemudian dibalas. Jadi kita menghina bapak orang lain sama saja kita menghina bapak kita. Wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'un qala Sufyan fi riwayati yani qati'un rahim. Rasulullah bersabda tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim, orang yang memutuskan kasih sayang, bukan memutuskan silaturahim. Silah artinya nyambung, rahim artinya sayang. Kalau memutuskan silaturahim artinya memutuskan sambungan kasih sayang. Ya putus pun begitu. Saya sama Soma dari mulai kenal sampai kangenannya itu namanya qati'ah. Saya sama Masku dari mulai negor sampai belakang karena kenal itu musuh. Yang kayak gitu kagak masuk surga. Maka kemarin kan ketika ayatnya hal asitum, apakah kamu kalau sudah menjabat akan memutuskan silaturahmi? Penyakit yang bisa kita bikin silaturahmi anjur itu satu jabatan, kedua harta. Yang kita khawatir nih, kalau suatu saat Soma, Maskur, Anto punya duit sampai 10 miliar, bukan sama kita. Itu kita khawatir. Kata Maskur, nggak mungkin Ustaz, belum ada. Ya. Suatu saat Soma jadi anggota DPRD kepilih ya, aku dari partai apa? Ada PP ya, atau DPHP. Nah, kira-kira nih, Soma kalau jadi anggota DPRD, kira-kira masih ketemu kita, masih kenal? Pokoknya antara jabatan, kekuasaan dengan harta itu. Nah, saya kadang-kadang kalau ada orang suka, Ustaz masih kenal sama saya suka deg-degan juga, kok saya jadi siapa ya? Lupa. Ternyata teman SD, ya Allah. Ada teman namanya Jelani, teman SD. Pertama dia WhatsApp, siapa ya ini? Teman SD yang duduk di belakang, malu berdua. Saya bilang lu kayak teka-teki begini. Yang duduk sama gue Jelani, lah gue Jelani, lu muka lu beda. SD, udah jadi aki-aki weh. Udah gitu dia bilang di SD, iya Jelani mana? Emang lu punya teman nama Jelani SD berapa? Emang kedua gitu. Saya lupa. Sekarang kalau ditanya, kenal masih pun? Keder juga atau keder? Karena mukanya udah pada berubah. Ya oleh mohon maaf kalau yang perempuan udah punya anak, udah punya cucu, ketemu. Lah lu masih kenal sama gua? Waduh. Lakinya nih ngiri, lakinya. Ini teman Ustaz Dr. Sanawiyah, namanya ini. Oh, nah, sebut aja namanya ya. Bukan untuk silaturahmi, bukan. Lupa kelamaan. Nah, Habib di belakang. Habib di belakang. Ini PW.
Dan ini apa? Nah, jadi godaan terbesar bicara silaturahmi itu berdasarkan ayat adalah kekuasaan dan harta. Ketika belum ada kekuasaan kita bisa akrab-akrab kayak gini. Ketika belum ada harta yang banyak bisa akrab-akrab kayak gini. Tapi ketika ada kekuasaan, ketika ada harta, itu sudah akrab itu. Pernah cerita dia bilang, saya juga Ustaz Anu yang disinggung. Saudara laki dari Makassar ya, saudara laki itu dari Makassar. Pas udah terkenal, saya WhatsApp, dia balik tanya, ini siapa? Ini siapa? Lu bikin status, gua tahu berarti kan nomor gua disimpan. Dulunya itu murid saya, dibilang. Pas udah terkenal, ini siapa? Saya bilang sama Allah, nanti ada saat. Saudara Ahmad. Ada yang mengundang dia, Komandan Khairi mengundang Kasat Latif sampai 2023 penuh jadwal. Sampai 2023, luar biasa. Saya juga penuh sih, dia mau satu ngajar. Penuh juga apa namanya? Nganggur kagak. Nah, jadi ya kadang-kadang kekuasaan, nama besar itu bisa merusak silaturahmi. Maka kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim, memutuskan kasih sayang. Ya apalagi si abang sama ade, apalagi si ponakan sama paman sama encing, ya apalagi si yang memang kalau di atasnya itu rahimnya dekat. Nah, saya mau Ustaz Budeli kan rahimnya dekat gitu. Jadi Ustaz Budeli punya baba, babanya punya baba, ini ada abang sama ngkong saya, satu rahim gitu. Nah, tapi kalau diputuskan hanya gara-gara bahaya. Ya, intinya jangan memutuskan kasih sayang sudah apapun deh ya, apapun. Dulu waktu Ustaz Yusuf Mansur baru-baru muncul ke permukaan tuh di Ketapang, dia bilang, gue punya temen nih namanya di Ketapang si Anu. Lama dia cari, gak ketemu di Ketapang. Satu saat tahlilan ada ketemu temennya, dipanggil. Lu kan si Anu ya teman Diman satu Grogol. Bapak, orang-orang mau nyari saya susah. Saya nyari dia susah ini. Tapi tetap dipanggil begitu. Dipanggil, didudukin. Ah, menarik sekali. Orang nyari saya susah. Saya nyari dia susah. Ini teman saya. Dia cuma bilang, sekarang udah beda Ustaz. Aduh, lu memilih zaman gitu. Dibuat bercanda. Nah, paling tidak itu salah satu contoh baik bahwa nama besar, kekuasaan, harta jangan merubah rahim yang sudah ada, rahim yang sudah ada. Nah, itu kata Mas Gur, kalau MT jadi anggota DPRD, banting pintu, Mas Gur sampai. Wa Nabi Isa wa Nabi Isa Mughirah bin Musbah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man arwahat wa dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa qasadus su'al wa ida akhimat. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah ta'ala harrama 'alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kamu uquqal ummahat, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, pokoknya kalau udah di depan baba, di depan emak, udah nggak ada jabatan Pak RW gitu ya. Udah nggak ada titel insinyur toh, udah nggak ada. Udah nggak ada panggilan ustaz, udah nggak ada. Buang ilmu ketika berhadapan dengan baba, dengan emak. Pokoknya udah nggak ada titel dokter, insinyur, kiai, ustaz. Udah nggak ada. Kalau udah di depan baba, di depan emak, udah kita anak. Sebagai anak, dengerin aja omongannya. Mau pantas, mau kagak, mau oke, mau kagak. Apalagi mohon maaf, kayak Anto selesai S1, KRW selesai S1, saya S2. Guru apa orang tua kita SD, kan kita tahu kadar SD ngomongnya.
Tapi kan SD-nya dia bisa cetak S1, SD-nya dia bisa cetak insinyur, SD-nya dia bisa cetak ustaz. Luar biasa. Saya pernah digini nama mas saya, percuma lu ngaji mulu. Coba. Cuma lu ngajar mulu. Padahal dia salah dengar. Ada cerita sampai ke kupingnya, katanya saya punya istri baru di Kembangan. Keras juga. Maunya bener, ternyata bohong. Itu sampai ngomong gitu, percuma lu ngajar, percuma. Habis mau dibutin khotib Jumat, percuma lu ceramah. Kita diem aja. Ujungnya, ini ceritanya awalnya bagaimana mah ceritanya? Saya udah doanya juga nggak tahu. Udah percuma ya kita dengerin aja. Rapi-rapi. Ini awal ceritanya bagaimana? Bini lu yang kedua di Kembangan siapa? Belum ada, Pak. Lah saya senyum. Waduh, berarti emak makan isu saya bilang. Saya cerita tuh dari awal. Ini ceritanya begini. Terakhir apa? Maafin gue. Gitu. Kalau ya udah maafin gue. Gitu. Udah habis maki-maki gitu. Tapi nggak ada hak kita buat ngomel, nggak ada hak kita buat kenapa? Dia mengkhawatirkan kita sebenarnya. Saya baru kemarin lagi tuh nerima undangan ceramah di pulau. Ketika ada saya diundang di pulau, besoknya saya pulang, sore saya ke rumahnya, dia bilang apa? Lu jangan ceramah ke pulau lagi. Emang apa mak? Lu yang ceramah gua nggak usah tidur. Gua bayangin lu kelelep. Coba. Ya. Udah sepanjang hidupnya tuh saya nggak pernah lagi nerima yang ada undangan orang nikah, undangan orang mau umroh, undangan haji nggak. Kenapa? Emak gua nggak ngasih. Pada ketawa aja ketika emak ngasih. Kayaknya alasan Ustadz emak ngasih tuh ngada-ngada. Ya mau lo kata ngada-ngada mau kagak, yang penting emak gua nggak ngasih aja. Pas dia udah meninggal dunia, baru kemarin tuh sekali lagi tuh, baru itu lagi saya ke pulau. Itu sama orang tua. Pokoknya kalau ada orang tua, iya aja udah. Nah, sekali lagi deh ya. Sebab orang tua tadi sensi tuh dibalikin sekali tuh. Bukan begitu ceritanya, makanya dengerin dulu. Udah. Dibalikin sama anak kayak gini aja kita kadang-kadang nyesek. Nih, anak-anak SD kelas 2, kelas 3. Nah, kalau kata Masud, tolongin ayah ambilin gelas deh. Ambil aja tidak, ayah kan punya kaki. Coba, bagaimana rasanya? Itu baru anak pitik yang balikin. Makanya udah dengerin aja. Khawatir nanti omongan kita jatuhnya jadi ukukul ummahat. Saya punya, kalau saya bilang murid juga saya belum tentu jangan aku saya guru, tapi setiap lebaran tuh emaknya dibawa aja ke rumah kakak beradik. Ustaz Nur namanya, Nur Jembatan Gantung. Ustaz Nur Jembatan Gantung ada abangnya Ustaz Lati. Tuh kalau lebaran emaknya dibawa aja ke rumah. Tuh emaknya ngomong apa saja depan saya. Dalam tanda petik yang nggak bagus dah, ngomong apa betul gitu. Enggak ya nggak ada. Ya senyum aja. Sampai emaknya merasa, yuk pulang itu. Dia dampingin doang kan? Jadi saya tanya, Empok diajak sama Nur? Enggak, emang Empok yang mau kemari. Empok kalau lebaran belum kemari, belum tenang. Udah diambil sama anaknya. Ngomong aja tuh, Empok begini, yang nggak pantas diceritain urusan pribadi. Tapi ini anak dua, ya diemin aja. Kagak di stop, kagak apa. Sebab juga paham saya juga punya memakai begitu. Ya. Ntar kalau sama udah yuk, ya udah pulang. Luar biasa tuh. Nah besok kalau punya memakai begitu dong mau ngapa? Dengerin aja udah. Jangan pakai di stop, jangan. Mak, nggak pantas ngomong begitu. Ada. Gua pakai kata-kata pantas. Lu hidup gue guntingin repot. Ya. Yang kedua yang Allah haramkan itu waman an itu yang punya kita pelit, yang punya orang kita incer, itu man an wahab. Nah,
Jadi yang ada sama kita nih, kita nggak keluarin pelit, itu man'an namanya. Mana ayam na'o man'an, mencegah. Tapi wahab, yang punya orang kita intir. Kalau bisa berdua nih, itu man'an wahab. Kalau apa tuh kalau di Amerika kita namanya? Dengki. Dengki itu kan yang nikmat sama orang supaya hilang, jadi buat kita. Jadi kalau tetangga beli mobil baru itu, halah. Tapi sebenarnya dia pengen. Cuma itu nilai mobil Cina paling 2 tahun. Halah kreditan paling 3 bulan. Arti kecilnya mah, kenapa gua nggak bisa ya? Itu namanya hasad, dengki. Nggak boleh kayak gitu. Maka agama mengajarkan apa namanya? Qanaah itu menerima apa adanya. Di rumah pada punya bini, pada punya suami, itu yang terbaik yang diberikan Allah. Udah. Jangan pakai ngelihat orang Korea. Jongkok. Jangan. Yang itu udah. Kita orang laki juga jangan pakai ngelihat muka-muka artis yang kagak kelas. Iya. Insya Allah. Skincare-nya mahal. Nah, ya dulu waktu saya cerita tuh Haji Muhammad Shalih almarhum Karakoja tuh waktu di bandara nyebut umroh, ada artis lewat gitu, dia juga begitu. Lu mulai kawin sama dia 3 bulan mati. Emang apa Pak Haji? Tuh bedaknya aja tuh seharga rumah lu. Sepatunya tuh itu seharga kontrakan. 3 bulan dia dandan mati lu jadi. Nah, man'an. Jadi kalau bisa jadi orang itu jangan pelit plus kagak ngiri, itu yang penting. Jangan pelit plus kagak ngiri. Pelit itu gini, pelit. Pernah nggak teman-teman misalnya nih di masyarakat, yuk kita ngadain ini, yuk kita patungan, yuk kita sumbangan, yuk. Ketika dengar kata patungan sumbangan, artinya ya sumbangan lagi. Itu pelit. Diagnosanya begitu. Kalau yang dermawan itu ketika mendengar kata sumbangan, mendengar kata patungan, artinya ini nih. Soal nanti dia ikut apa kagak, yang patungan. Jadi kata Nabi, orang pelit itu orang yang kalau pakai baju lama-lama makin sempit rasanya, sesak napas. Tapi kalau orang yang dermawan itu orang yang kalau lama-lama bajunya lebar, lega. Amal-amal itu indah. Nah, kalau yang pelit itu kalau amal-amal sesak napas dah pokoknya. Nah, kalau yang datang Assalamualaikum, salam, ini mau Agustusan. Tuh ada ya sumbangan pelit. Nah, tapi kalau yang rasanya itu tuh, ini mau Agustusan, hadiahnya berapa duit emang? Butuhnya 5 juta, ini saya 1 juta. Tersahak namanya, itu orang dermawan. Tapi kalau yang pakai ngeliat, yang udah ngamal siapa? Iqbal 70.000, gue 10.000, gitu. Pelit dah. Nah, Wawadal Banat dulu dia membunuh anak perempuan karena hidup-hidup, karena takut malu atau karena ekonomi. Judulnya tak boleh membunuh anak hanya karena takut tentang rezeki. Wa ma min jabatin fil ardi illa Allahi rizquh. Apapun yang melata di muka bumi mesti dijamin rezekinya oleh Allah. Nah mungkin nggak ada. Jadi kalau bahasa teman saya tuh ketika kita ditaruh di bumi ini, Allah siapkan akomodasinya, transportasinya, Allah siapkan. Karena sengaja ditaruh oleh Allah, Allah sengaja yang naruh. Nah, ada anak sanawiyah kelas 9 ketika gurunya bilang, kita harus berbakti sama orang tua, terutama sama ibu. Apa dia bilang? Saya kagak minta dilahirin, Bu. Kenapa saya harus berbakti? Orang saya tidak pernah minta dilahirin. Gurunya ngadu ke saya, Pak Ustadz bagaimana jawab itu? Saya bilang, ajak bercanda aja dulu. Sebenarnya ibu kamu juga nggak pengen punya anak kamu. Nah, dan ibu kamu juga nggak pengen ada di dunia. Bahkan dunia ini juga nggak pengen ada sekarang. Semua kita dipengenin sama Allah.
Jadi ibu kita ada karena Allah, menghamili kita juga karena Allah, adanya kita karena Allah. Ini Allah yang ngadain ini, maka Allah bikin undang-undang. Lu siapa? Orang tua. Sayang mana undang-undangnya? Lu siapa? Anak. Harus hormat orang tua, undang-undangnya. Gitu. Polisi nyuruh kita beli mobil nggak? Enggak. Ngapa bikin peraturan? Mobil-mobil gua. Sebab ini untuk kebaikan bersama. Jadi hari ini Iqbal jadi orang tua, ada undang-undangnya kalau jadi orang tua. Kemarin Iqbal jadi anak, ada undang-undang ketika jadi anak. Ketika Anto jadi suami, ada undang-undangnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istri kamu dengan cara terbaik. Ketika teman-teman istri jadi istri pada suami, ada undang-undangnya. Nah, dan nabarkan, sabarkan. Usahakan kalau suami memandang, bikin suami senang. Pokoknya saya melihat laki, ngeliat istri, udah ada maju, Sama yang kulkas. Udah ada maju. Nah, saya kenapa ya? Istri saya kan udah hamil 8 bulan tuh ngeliat istri hamil kayaknya kesian gitu. Jadi mau nyuruh ngapainnya kesian. Sampai mohon maaf, selama dia hamil saya nggak puasa Senin Kamis. Orangnya kalau puasa Senin Kamis ditanya, "Abi besok puasa?" Mau? Dia repot. Udah dibilang jangan, biarin aja udah, ntar kita nggak ngerti tuh. Tetap aja ngehidupin air. Kita lagi sembahyang, disiin kopi, sediain teh. Ntar mau buka puasa pakai apa? Repot sendiri dia. Nah, kalau isi teman-teman kan udah bangun duluan. Teman-teman, bukan teman-teman yang di sini. Akhirnya ketika dia hamil udah mulai 6 bulan, udah nggak usah puasa. Nggak apa ya, ngelatih si hamil tua kayaknya nggak tega ya. Ya kalau kata dokter, ini harus sesar Pak. Kenapa? Sebab ari-arinya ada di bawah, nutupin jalan. Saya bilang sama dokternya, lu nggak bisa dikatasin, nggak bisa. Nah, dah itu yang Allah haramkan. Wa karihalakum qila wa qala, Allah benci kepada kamu kalau qila wa qala, banyak omong mulu, apa aja dikomentarin, sok ngerti, sok bisa, paling paham. Kasus Sambo udah ngerti mah ngomong kasus Sambo, padahal nggak penting. Ini kan kita ngomongin kasus Sambo nih, kita ngomongin dulu, wow bininya begini, wah berada, wah apa pengaruhnya? Ya kagak ada. Tapi ada yang bukan begitu, salah lu, serem amat, ngaruh kagak, sampai nunjuk-nunjuk. Gila, wakola, kebanyakan taunya. Yang kedua, wakasratus soal, kebanyakan nanya. Ada sebuah pendapat mengatakan orang kalau pinter nanya itu menandakan bahwa dia cerdas. Bini lagi kekurupan di rumah, begitu tuh. Pertanyaan apa suami? Kamu sakit, bego. Orang udah begini, orang udah begini tuh. Kamu sakit, ya Allah, orang udah begini. Salah pertanyaannya, ke dokter yuk. Pertanyaannya. Nah, karena ada pertanyaan yang enggak. Nah, emang dia naik ke atas? Dari zaman dulu Bang kalau naik? Ada. Itu pertanyaan. Anak patutnya nyoblok, ditanya, "Patu lu rusak?" Astagfirullahaladzim. Orang udah kepak-kepak begitu gini tanya. Sepatu kapan mau diganti? Begitu pertanyaannya. Nah, Lebaran nanya bini, hati-hati soal nanya. Waduh, udah pada beli baju, yang beliin siapa? Nanya, ngasih duit belum, ngajak pelon bagian nanya, udah pada punya baju, udah. Gampar kan, udah lupa. Ini nanya juga ada ilmunya, nanya ada ilmunya. Wa idha'atul mal, dan menyanyiakan harta.
apa ya? Kalau kita yang udah tua-tua kan yang ini mah yang penting fungsinya. Cuma kadang-kadang yang muda-muda ini ngikutin tren, baru banget beli 6 bulan, 3 bulan ganti yang baru, akhirnya ini nggak pakai padahal masih bisa dipakai. Ini namanya itu atur mal. Kecuali ini disedekain dulu. Siapa ya tetangga yang belum punya HP ya nih baru ganti. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau saya tanya di rumah tasnya ada berapa? Tas, Bud, satu. Suaminya yang mana suami? Senin 1, Selasa 1. Nah, saya kalau bercanda sama istri begitu tuh, kadang-kadang beli tas bagus, yang di rumah masih ada. Ini berbeda ini ya. Ntar isinya sama. Nah, jadi sekali lagi Allah membenci kita itu atur menyanyiakan hal. Di rumah itu anak saya yang perempuan yang paling saya kegedeman ngumpulin jam kok. Kemana-mana asal ngeliat jam bagus beli. Saya bilang, bukan di rumah udah ada model lain ini mah bini. Itu di rumah dia doang tuh di kamar tuh jamnya ada 15. Saya bilang ya Allah, jam kan yang penting itu ada batunya akur. Ini modelnya lain ini, yang gede yang kecil ini deh. Oh. Ada. Yang dipakai berapa? Satu. Ada yang di batunya habis kan? Susah dibilang. Nah, itu atur, itu atur. Tapi emang kayaknya kita kali udah tua ya, yang berfungsi itu kita kali udah tua. Yang muda-muda mah kelihatannya. Ini kita nih punya rumah begini nih, hordeng belum beli, kita taruh aja kain sarung, iya fungsinya. Kata bini kita, jelek. Kalau kita orang laki nih, fungsinya yang penting, tertutup, itu fungsinya. Kalau kata nggak estetik ya, kalau kata perubahan nggak estetik, mau bayang tuh jendela jadi itu bisa. Spray jadi ya sekali lagi deh ya, yang ada sama kita sih di hubungannya dengan bab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita sama orang tua itu luar biasa deh ya, karena ya doa orang tua itu mustajab. Ada dulu anak Kiai Mahfuz Makmun namanya Atika, waktu nikah yang ceramah Yusuf bin Hadi. Kata Yusuf bin Hadi, Atika pernah datang ke rumah saya kemarin mau nikah, karena waktu di sekolah ngaji sama Yusuf bin Hadi, doakan saya mau nikah. Kata abinya, kata Yusuf bin Hadi, doa orang tua jauh lebih mustajab dibanding doaku. Kata Atika nih yang sekarang udah nikah, Bi, saya disuruh minta doa oleh abi saya ke Kiai Sufyan. Oh, iya Bi, kita berdoa sama. Jadi kata babanya Kiai Mahfuz Makmun, lu ke rumah Kiai Sufyan Hadi minta doa. Sampai di sana doa baba lu lebih mustajab dibanding doa gua. Kata anaknya, orang saya cuma disuruh minta doa, baru tuh doa. Itu Kiai namanya. Kalau kita kan minta doa, iya, Al-Fatihah, luar biasa, yakin betul. Nah, sedia, insyaallah nanti kita lanjut ke babu fadli jadi asdiqail nabi. Berbakti kepada teman-temannya ibu, teman-temannya ayah, kerabat-kerabat dan istri. Wallahu a'lam. Sebagaimana biasanya ada pertanyaan atau lainnya dipersilakan. Ya. Adabnya anak sama orang tua ya dalam kaitannya kasus berbisnis bersama. Nah, adabnya dalam bisnis itu gimana nih kan? Ya agak lagi juga nih, ada bisnis, ada hubungan rahim kan.
memandangnya secara agama gimana? Jabatan orang tua itu tidak ada staf. Bahasa begini. Ketika saya jadi presiden, maka ibu saya tetap ibu saya. Dia rakyat saya, dia ibu saya. Tapi lebih hebat ibu sayanya dibanding rakyat. Nah, ketika saya jadi dokter, ibu saya ke rumah sakit, maka ibu saya pasien saya, sekaligus ibu saya. Maka posisi ibu jauh lebih besar dibanding pasien. Nggak usah antri, orang mau kata apa kayak emak gua. Maka dalam dunia bisnis, ketika bapak kita rekanan bisnis kita, kalau bapak kita bisa profesional, alhamdulillah. Tapi ketika bapak kita tidak bisa profesional, maka lebih hebat posisi bapak kita. Nah, bukan rekan bisnis. Itu posisi orang tua. Main terbaca kan? Abdullah bin Umar punya istri yang kagak disenengin sama babanya si Noma. Kata babanya, cerain gini dulu, gue gak demen. Ngadu mana biar Rasul, bapak saya gak demen sama istri saya babanya si Noma. Siapa anaknya? Abdullah bin Umar. Terus kata bapak saya suruh cerain. Kata apa kan Nabi? Cerain, bapak lu nyuruh. Nah, penjelasannya ibadahnya gak bagus itu perempuan. Penjelasan di sini ibadahnya nggak bagus, agamanya nggak bagus. Yang bikin Abdullah bin Umar itu bertahan cakep. Jadi lebih kepada cakepnya, bukan soal agamanya. Maka kata si Umar, babanya cerai. Itu kan rumah tangga urusan tidak pribadi. Tapi ketika ada orang tua yang melihat ini gak sembahyang ini lu, ntar bagaimana anak lu, cerai, ganti yang sembahyang. Kalah juga ego kita sebagai anak. Nah, benar berarti. Tapi kalau bandingannya bini lu susah, nodeng kaya, gak beres tuh mak, bapak gak beres tuh. Maka bilang, kalau dia bisa profesional, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak bisa profesional, ya kita tinggal dalam dalam petik itu banyak sabarnya aja. Nah, itu kalau sudah orang tua. Di akhir umur ibu saya tuh, saya umroh nitip bahan gamis buat begini. Patungan yuk, yuk, makanya kan hippie gua aja. Kita patungan yuk, beli bahan satu ring, satu piece. Berapa duit dah? Tahu mah, tahu dah 3 juta, ya baru gue 1,5. Kita beli satu piece, sampai dia meninggal di rumahnya nggak dibagi-bagi. Termasuk saya patungan. Awalnya dia bilang patungan, ntar di rumah separuh. Dia mau bagi anak yang maksudnya anak yang laki-laki itu ntar ke lebaran, potongin 2 meter bikin, potongin 3 meter bikin gamis. Judulnya patungan. Ketika pulang dia bilang, "Ini mah ininya." Yaudah, taruh aja di mari, taruh. Saya nunggu dipanggil. Dipanggil maksudnya suruh bagi 2 atau 4 patungan judulnya. Tapi nggak dipanggil-panggil Pak. Sampai akhir umur akhirnya itu masih utuh. Ketika saudara si bilang, "Ini gamis punya siapa bu?" "Punya mak." "Punya mak, punya lu?" "Punya mak." Terus bagi-bagi aja. Karena saya berpikir emak saya menganggap ini punyanya. Itu kan sebenarnya patungan. Tapi akhirnya dipegang sendiri aja. Siapa yang megang? Emak saya. Ya, saya mau udah kalau papan kalau kacang saya diem aja udah selama belum dipanggil. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau udah emak, udah bapak itu kayaknya udah lintas, udah tidak ada cerita pembatas. Gua ownernya, kira-kira gitu ya. Bapak gue pekerjaannya, ya gue yang harus ngatur. Bah besok datang jangan terlambat, nggak begitu kagak. Khusus yang ini nih pegawai gue ini jam mau datang jam berapa ke? Jam pulang jam berapa ke? Kayak saya di Anida Ustaz Budeli paling bebas dia. Dia mau ngajar di Anida aja sudah syukur, maka dia guru satu-satunya yang tidak wajib seragam Ustaz Budeli. Dia ngajar rebo pakai pramuka. Dari Anida langsung ngajar di pasca sarjana, ilo pakai pramuka. Kakak pembina.
Maka dia kalau ngajar minta maaf Ustaz, saya nggak pakai seragam, lanjut. Nah, yang dibutuhkan. Karena ya itu sekelas teman yang dalam tadi kita menganggapnya ini spesial, ini spesial. Nah kalau dokter mau ngajar alia, kan kita bisa dalam tanda petik bisa kita jual ilmu hadis, ilmu hadisnya. Maka dia bikin apa? Sentral hadis itu di bawahnya pasti Anida tuh. Sentral hadis, Anida. Iya, Jakarta Hadis Center Anida bawahnya. Pas luar biasa kita. Senang aja kita karena Anida itu sentral hadis. Ada dia tuh. Itu bukan sekelas orang tua. Kita masih bisa, oh iya. Dia bilang takut guru-guru lain pada ngiri. Gue berhentiin yang ngiri. Yang ngiri gue berhentiin. Anaknya soal ini dah sendiri anaknya dia. Ya gini ya, mana lagi? Coba deh, udah ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلم لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.